eee, oh iya ya, maksudnya bikin orang, sadar tentang, oh begini loh sebenarnya beragama itu. Aku Iskan, sekarang aku lagi pegang sebuah buku, judulnya Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. Ini buku karangannya, almarhum Rusdi Matari, gitu. Nah, sebenarnya buku ini berisi cerita series yang sebenarnya sebelum ada buku ini, cerita series ini dipublish di website mojok.co selama bulan Ramadan. Jadi setiap ceritanya di dalam buku ini terinspirasi dari nasihat-nasihat sufi atau ulama seperti Ainun Najib, Jalaluddin Rumi, dikemas dengan latar pedesaan, setting latar pedesaan dengan tokoh-tokoh yang cukup unik menurut aku tuh, cukup unik. Pertama, tokoh utama itu Cak Dlahom. Cak Dlahom ini dikisahkan di dalam cerita ini tuh beliau tuh tidak waras atau istilahnya orang gila gitu. Namun dulunya Cak Dlahom ini seorang santri yang ada ilmu agama, yang ilmu agamanya kuat, sehingga ketika beliau ngomongin tentang agama, ketika Cak Dlahom ini ngomong agama, ada pesan-pesan yang tersembunyi yang dia katakan, yang itu sangat oh iya ya, maksudnya bikin orang sadar tentang, oh begini loh sebenarnya beragama itu, gitu. Nah, ada juga tokohnya tuh Mat Piti. Mat Piti ini yang selalu tanya, selalu dikasih pertanyaan oleh Cak Dlahom, dan dia selalu penasaran dengan Cak Dlahom dan selalu deketin dan selalu nanya-nanya nasihat kepada Cak Dlahom gitu, Mat Piti. Dan ada anaknya juga, anaknya Mat Piti itu Romla, gadis desa yang usianya udah 30 tahun tapi belum menikah. Nah, ada plot twist yang menarik di cerita ini itu antara Cak Dlahom dan Romla. Aku sih recommend ya buku ini, apalagi untuk untuk mengisi waktu luang sambil belajar nilai-nilai agama atau nasihat-nasihat agama, terutama tentang bagaimana kita berhubungan kepada Allah, yaitu bagaimana kita meningkatkan tauhid kita, dan juga bagaimana kita berhubungan sama manusia gitu. Cukup menghibur karena disampaikannya secara sederhana, penuh jenaka, dan satir itu yang menurut aku yang menarik gitu. Memang cocok banget ini dibaca ketika bulan Ramadan sih, agar suasana Ramadannya itu begitu terasa gitu, agar suasana Ramadan itu terasa. Aku sih bacanya nggak pas Ramadan gitu, tapi memang ngena juga gitu. Nasihat-nasihatnya itu kena banget di aku gitu, terutama tentang sedekah ya, tentang sedekah dan zakat. Zakat itu sebenarnya gimana sih, kenapa disebut mensucikan harta, karena apa? Karena ya harfiahnya harta itu seperti kotoran. Kotoran itu harus dibuang ya, supaya disucikan. Dan ketika kita bersedekah, kita harus seperti membuang kotoran. Iya, bayangin kalau kita buang kotoran, kita nggak ingat kan kapan kita buang terakhir, berapa kali dalam sehari, itu nggak ingat gitu. Nah, seperti itulah harfiahnya sedekah gitu. Ketika kita memberikan sedekah, ya kita seperti membuang kotoran gitu, tidak perlu mengingatnya, maksudnya begitu. Nah, terakhir tuh ada pesan yang aku ingat banget di dalam buku ini, di cerita yang judulnya Ikan Mencari Air, Mat Piti Mencari Allah gitu. Nah, di sini tuh Mat Piti itu dibuat bingung oleh Cak Dlahom, yaitu kata Cak Dlahom, kamu bisa lihat Allah nggak, kata Cak Dlahom ini kan. Terus Mat Piti bingung, ya nggak bisa dong, saya kan manusia biasa, saya nggak bisa lihat Allah gitu. Tapi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah itu berwujud dan bisa dilihat, tapi kenapa kamu nggak bisa lihat Allah gitu.
Terus semakin bingung lah Mat Piti, ya kan. Nah, akhirnya Mat Piti ini pulang taraweh datangin langsung tuh Cak Dlahom di apa namanya, di sungai yang dia Cak Dlahom tuh lagi mancing gitu ceritanya. Cuma mancingnya tuh pakai apa namanya, pakai bongkol jagung muda gitu, nggak akan mungkin nih kan dapat gitu, karena namanya juga orang kurang waras kali ya gitu, orang kurang waras. Nah, jadi ini yang kata-kata ini yang dibikin judul dari buku ini, yaitu tentang persoalannya, katanya gini, persoalannya bagaimana kamu akan mengenali Allah sementara salatmu baru sebatas gerakan lahiriah, sedekahmu masih kau tulis di pembukuan laba rugi kehidupanmu, ilmumu kau gunakan mencuri atau membunuh saudaramu, kamu merasa pintar sementara bodoh saja tak punya. Nah, ini kata-kata yang kena banget ya aku gitu. Oke, gitu aja review singkat buku kali ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.